Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menuntunkan kepada kita tata cara hidup yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tata cara ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam banyak berpesan kepada kita pentingnya untuk menggapai hidup yang mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pentingnya untuk beribadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pesan beliau adalah beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, wa yakrahu lakum thalasan, dan Allah subhanahu wa ta'ala membenci 3 perkara. Maka hendaknya kita jauhi 3 perkara ini. Yang pertama adalah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qila wa qala. Ketika seseorang mengatakan katanya atau berita hoax untuk saat ini, maka hendaknya kita menjauhi berita hoax yang tidak jelas sumbernya. Apalagi kalau itu belajar agama, maka sebaiknya sumber yang kita gunakan bukan katanya. Karena agama ini menyangkut mengenai masalah diterima dan tidaknya ibadah kita, maka tentu kita menginginkan yang ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasul. Jika barang elektronik saja kita suka dengan barang yang asli, barang yang ori, apalagi ini kita ibadah. Hendaknya kita ibadah dengan yang dituntunkan oleh Rasul, dengan yang asli, bukan dengan yang KW. Karena kalau kita menggunakan yang KW atau katanya, tentu ini akan berdampak kepada tidak diterimanya amalan. Sebagaimana sabda beliau yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan darinya, maka amal tersebut tertolak. Maka kalau kita ibadah, tentu tidak boleh ibadah tersebut kata fulan. Tidak boleh ibadah tersebut kata orang banyak. Tidak boleh ibadah tersebut biasanya orang-orang. Tetapi hendaknya ibadah tersebut merupakan qala Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala Rasul, pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jelas tuntunannya. Abdullah ibn al-Mubarak pernah berkata, al-isnadu minad din, bahwasanya isnad itu adalah bagian dari agama. Referensi, rujukan, maroji itu bagian dari agama. Maka ketika kita beragama itu hendaknya menggunakan referensi, menggunakan rujukan, menggunakan maroji, menggunakan sumber yang jelas. Karena itu merupakan bagian dari agama. Laulal isnad, jika tidak karena sanad, tidak karena sumber, tidak karena adanya rujukan atau adanya referensi yang benar, laqala man syaa ma syaa, niscaya orang akan berkata semaunya. Karena itu di dalam agama tidak boleh kita berkata katanya yang tidak jelas sumbernya. Kita harus berbicara agama ini dengan sumber, dengan rujukan yang jelas. Karena jika kita bisa berbicara agama tanpa rujukan yang jelas, niscaya orang akan berkata semaunya. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain, kita perlu berhati-hati terhadap berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka hendaknya kalian bertabayun, hendaknya klarifikasi terlebih dahulu. Untuk itu kita tidak boleh mudah untuk share berita, share informasi, membagikan informasi di sosial media, sementara kita tidak tahu kebenarannya, apakah itu hoax, apakah itu benar. Karena Nabi pernah mengatakan, kafa bil mar'i kadziban, seseorang itu cukup dianggap sebagai dusta jika dia ayuhadditha bikulli ma sami'a, jika dia menceritakan setiap yang dia dengar. Maka hendaknya seorang muslim bisa menahan diri untuk tidak menceritakan yang dia dengar, kecuali yang didengarnya itu adalah betul-betul benar. Dan itu pun tidak boleh kalau dalam rangka menghibah atau membuka aib orang lain. Demikian pula kalau di zaman dulu penyebaran informasi itu melalui cerita, untuk saat ini penyebaran informasi bisa melalui tulisan,
maka kita tidak mudah, jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk membagikan satu informasi melalui sosial media terhadap apa yang masuk di beranda sosial media kita. Karena bisa jadi apa yang kita sampaikan itu belum tentu kebenarannya. Maka pastikan referensi yang jelas, sumber yang jelas, agar tidak terjatuh dalam qila wa qala atau katanya-katanya, berita yang tidak jelas, berita yang hoax, yang ini merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa kasratas soal, banyak bertanya. Ikhwan dan akhwat, saudara semua yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, maka yang kedua merupakan perkara dibenci adalah banyak bertanya. Bertanya yang dimaksud adalah pertanyaan yang tidak perlu. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Maka kalau kita bertanya, hendaknya bertanya untuk mengamalkan, bukan bertanya untuk menyulitkan diri kita. Kalau kita bertanya, hendaknya bertanya untuk bisa lebih paham dan mengamalkan, bukan bertanya untuk ngeles terhadap orang yang kita tanya. Demikian pula termasuk di dalam bergaul bermuamalah, hendaknya kita berhati-hati di dalam bertanya, banyak bertanya kepada orang tentang sudah nikah apa belum. Mungkin sekali bertanya ini masih normal, tapi kalau kemudian kita sering bertanya kapan nikah, maka ini mengecewakan saudara kita. Demikian pula ketika kita bertemu dengan teman kita dahulu, teman satu kantor, teman satu kuliah, teman satu permainan dan seterusnya, yang kemudian kita bertemu, maka kemudian kita sudah bertanya kepadanya, sudah punya momongan belum? Lalu dia jawab belum, maka cukup berhenti di situ, jangan bertanya yang lain. Tidak perlu bertanya kepadanya kenapa tidak punya momongan, tidak perlu bertanya sudah berobat belum, tidak perlu bertanya lagi siapa yang mandul, tidak perlu bertanya lagi kenapa bisa begitu. Nah, karena ini adalah pertanyaan yang menyakitkan saudara kita dan termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak bertanya. Maka kalau kita bertanya, maka hendaknya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berfaedah. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan yang lain kepada saudara kita dengan pertanyaan yang tidak perlu. Kalau bahasa anak muda sekarang kepo, maka itu hendaknya kita hindari. Karena kita perlu untuk menjaga privasi saudara kita, untuk menjaga perasaan saudara kita. Demikian pula kalau kita sedang belajar dengan guru, kemudian kita bertanya dan guru sudah mengatakan saya tidak tahu, maka tidak kemudian bertanya lagi dengan memojokkan atau yang lainnya, karena kita dilarang untuk kasratus soal. Dan hendaknya ketika kita bertanya, maka bertanya seperlunya. Adapun yang ketiga, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah idha'atul mal, atau menyia-nyiakan harta. Disinilah Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak pemborosan, untuk tidak menyia-nyiakan harta. Gunakan harta seperlunya, gunakan air seperlunya. Bahkan Rasul pernah mengajarkan kepada kita agar iktasid filma, berhematlah dalam menggunakan air. Meskipun, kata beliau, kita berada di sungai yang mengalir, meskipun kita berada di tengah air yang banyak, hendaknya kita tidak menyia-nyiakan harta. Termasuk di dalamnya kalau kita sebagai keluarga kecil misalnya dalam memasak, hendaknya kalau hanya habis setengah kilogram beras, maka cukup setengah kilogram beras, tidak lebih. Andai kita dengan membuat minuman es buah misalnya, cukup dengan 4 mangkuk, 4 orang, maka cukup 4 saja, tidak berlebih. Kalau kapasitas kita makan hanya sepertiga piring, maka cukup sepertiga piring, tidak mengambil lebih. Betapa memprihatinkan hari ini kita melihat di tempat-tempat yang menyajikan makan, minum, prasmanan, mereka mengambil dengan menumpuk, tetapi hanya diambil beberapa sendok, kemudian ditinggalkan di bawah meja. Ini adalah perkara yang dilarang karena termasuk menyia-nyiakan harta. Inilah yang disebut dengan mubadzir, dan ini merupakan temannya syaitan. Itulah kenapa Nabi menganjurkan kepada kita, kalau kita punya makanan dan makanan itu jatuh, maka hendaknya diambil, bersihkan bagian yang kotor, kemudian dimakan yang lainnya. Demikian pula kalau makan kita dianjurkan untuk menghabiskannya.
Demikian pula dalam hal-hal yang lain, hendaknya kita tidak menyia-nyiakan harta. Sesuatu itu ada ukurannya, maka hendaknya kita lakukan sesuai dengan ukurannya. Ingat firman Allah, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu, menyia-nyiakan harta itu, termasuk teman-temannya setan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.